Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo kita mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Apabila kalian sudah mengamati, tahukah kalian di manakah tempat ini? Benar sekali. Tempat ini merupakan tempat yang dinamakan dengan pasar. Pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan masih banyak keberagaman di dalam pasar tersebut. Di dalam pasar terjadi interaksi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di dalam pasar banyak aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Di pasar juga banyak perbedaan seperti perbedaan agama, suku, usia, dan lain-lain. Contoh aktivitas di pasar yaitu adanya penjual. Penjual menjual barang, menawarkan barang, dan tawar-menawar harga. Sedangkan yang dilakukan oleh pembeli yaitu membeli barang, tawar-menawar harga, dan pembayaran barang. Jadi apabila sudah disepakati barang yang akan dijual dan yang akan dibeli, maka terjadilah transaksi antara penjual dan si pembeli. Kalian ketahui bahwasanya masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh yaitu aktivitas dalam pasar tadi. Penjual menjual suatu barangnya untuk mendapatkan uang, sedangkan pembeli membeli barang yang dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan aspek ekonomi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Bidang-bidang dalam pembangunan sosial antara lain yaitu taraf hidup masyarakat, kesehatan, ketertiban dan keamanan, pendidikan, dan yang terakhir adalah kerohanian. Itulah 5 bidang dalam pembangunan sosial. Anak-anakku sekalian, sudah dijelaskan tadi bahwasanya banyak keberagaman di dalam pasar. Keberagaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan pula beragamnya adat istiadat yang ada. Adat istiadat adalah kebiasaan sosial yang sejak lama ada, yang dilakukan secara turun-menurun di dalam masyarakat. Adat istiadat bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Jadi di sini Ibu akan mencontohkan beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah upacara rokatase atau yang disebut dengan petik laut. Asal ini berasal dari Madura. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Upacara rokatase ini masih sering dilakukan di Pulau Madura karena ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua yaitu tedak siten yang berasal dari Jawa. Upacara ini dilakukan saat anak pertama kali menginjakkan kaki ke tanah. Yang ketiga adalah upacara ngaben yang berasal dari Bali. Upacara ini dilakukan untuk pembakaran jenazah di Bali.
Biasanya upacara pembakaran ini dilakukan oleh umat beragama Hindu. Sedangkan contoh yang terakhir yaitu lompat batu Fahumbo yang berasal dari Pulau Nias. Upacara ini dilakukan sebagai ritual pendewasaan seorang laki-laki suku Nias. Masih banyak lagi adat istiadat yang ada di Indonesia, hanya beberapa saja yang Ibu perlu contohkan kepada kalian semua. Indonesia banyak perbedaan, baik dari agama, ras, suku, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Sehingga perbedaan itu disemboyankan pada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Adapun manfaat kerjasama dalam keberagaman yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai, meningkatkan kerukunan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat, semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun banyak perbedaan baik agama, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, akan tetapi masyarakat Indonesia itu bersatu. Sehingga terciptalah kekuatan persatuan kesaudaraan serta menjadi identitas bangsa terhadap bangsa lain. Contoh kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu melaksanakan piket bersama, berdiskusi dalam bekerja kelompok, saling tolong-menolong sesama tetangga, serta melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Masih banyak lagi contoh kerjasama dalam kehidupan kita sehari-hari. Amatilah gambar berikut ini. Kegiatan apakah yang mereka lakukan? Benar sekali. Gambar yang pertama merupakan gambar anak bermain alat musik tradisional. Sedangkan yang kedua merupakan kegiatan menari daerah. Mereka sama-sama melakukan kegiatan yang dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Wah, ada iklan tarikan cat papatai nih. Iklannya sangat seru sekali. Apakah kalian tahu apa tarikan cat papatai itu? Dan dari mana asalnya? Nah, sekarang Ibu akan Tarikan cat papatai yaitu merupakan sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Jadi tarikan cat papatai itu sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Tarian ini bercerita tentang pahlawan Dayak yang berperang melawan musuh. Properti tarikan cat papatai ini antara lain yaitu mandau. Mandau senjata khas Dayak, perisai, dan baju perang. Kalian bisa melihat gambarnya di samping ya. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Ibu akan coba menjelaskan gerakan-gerakan tari kancet papatai. Yang pertama yaitu melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Yang kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Kemudian kedua tangan bertemu.
Yang ketiga, yaitu kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Dan yang terakhir yaitu gerakan kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Itulah gerakan-gerakan tari Kancet Papatai yang berasal dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kali ini. Kita akan sudah memasuki penilaian tengah semester. Ibu harapkan kalian belajar dengan baik dan melengkapi semua tugas dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih, rajin-rajinlah belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus dan ilmu yang bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.